Hey bro, udah denger belum? Ini kan lagi rame nih berita soal itu study tour yang menewaskan beberapa siswa dan satu orang guru kalau nggak salah ya. Oh itu ya, iya, gua denger tuh lagi rame ya memang sekarang ya. Nah itu kalau menurut pandangan Mas Bro sendiri, kira-kira siapa itu yang harus disalahkan itu? Waduh, kalau itu mah gimana ya? Ya kita tetap patut berbelasungkawa atas insiden Iya ini. betul betul betul. Ini kalau pendapat gua pribadi ya, sebenarnya ya kita ini nggak perlu saling menyalahkan karena ini ya memang bisa dikatakan ini sebuah musibah dan tentunya musibah itu kan juga tidak diminta gitu atau tidak disengaja. Iya, ini gue setuju banget dengan jawaban lu, bro. Tapi ini kan banyak nih yang menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan pihak sana, pihak sini. Itu menurut Mas Bro sendiri kayak gimana tuh pandangan Mas Bro tentang hal ini? Oh, oke paham maksudnya. Jadi ini ya, jadi kalau menurut pendapat pribadi saya, kalau kita lihat dari kacamata agama ini kan sebuah musibah Iya, ya, benar-benar. merupakan sebuah musibah. Akan tetapi kalau mungkin kita melihatnya dari sebuah studi kasus ya, jadi yang paling harus bertanggung jawab itu adalah pihak travelnya atau pihak bisnya ya. Kenapa? Ya karena kalau dari pihak sekolah itu kan biasanya ya, kita semua tentu juga pernah gitu kan study tour itu biasanya kan rapat wali murid dulu, kemudian semua wali murid itu setuju gitu kan dengan acara itu lalu berangkatlah itu. Nah, di sini kenapa saya bilang yang lebih harus bertanggung jawab itu adalah pihak travel karena ya pihak travel itu sendiri harusnya ketika dia dipercayakan sebuah apa namanya proyek, bukan proyek ya apa namanya ya, dipercayakan armadanya untuk memberangkatkan siswa-siswi untuk study tour ya, dalam hal ini adalah pihak sekolah. Jadi saya ulangi lagi, pihak travelnya itu sudah diberikan kepercayaan dari pihak sekolah untuk mengemban amanat mengantarkan study tour, kan begitu kan? Nah, harusnya dari pihak travel ini juga memperhatikan dari sisi kendaraannya, ya, apakah kendaraan yang akan dipakai ini layak atau sudah dilakukan pengecekan atau mungkin ya segala persiapan lainnya demi keselamatan orang banyak, kan begitu ya bro ya menurut saya ya. Nah, terus gini bro. Ini kan juga banyak juga yang bikin konten katanya sekolah itu nggak perlu mengadakan study tour atau mungkin itu dibilang nggak penting dan sebagainya. Itu menurut pandangan Mas Bro sendiri gimana nih? Ya kalau menurut saya sih sebenarnya juga tergantung juga ya. Mau dibilang penting itu juga penting, mau dibilang nggak penting juga nggak penting-penting amat juga gitu. Jadi kalau soal hal ini sebenarnya tergantung kesepakatan sih antara kedua belah pihak ya, antara pihak sekolah dan juga wali murid dan juga siswanya sendiri. Bagaimana kesepakatan mereka, apakah mereka semua ini menginginkan untuk study tour atau tidak, kan begitu. Karena ada juga di beberapa wilayah atau mungkin ya di zaman saya dulu lah ya. Dulu itu malah waktu saya SMA itu malah anak-anaknya atau siswa-siswanya yang memang minta rekreasi gitu atau minta study tour kemana gitu. Nah, hal seperti inilah yang tentunya patut menjadi pertimbangan juga. Apakah sebetulnya study tour ini hanya keinginan gurunya saja atau keinginan bersama? Kan begitu kan? Oke. Ini saya juga paham karena ini kelasnya kan SMA ya atau SMK ya. SMK kalau mungkin ini masih SD atau mungkin TK, nah itu mungkin kesepakatan antara sekolah dan juga orang tuanya. Tapi kalau sudah SMK ini biasanya anak-anaknya juga ada kemungkinan juga untuk menyampaikan aspirasinya bahwa mereka pengen rekreasi gitu atau pengen study tour gitu ya. Jadi saya sangat setuju nih dengan pendapat Mas Bro ini. Oke, jadi mungkin segitu aja. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua bahwa kita tetap harus berhati-hati, kita tetap harus waspada dan juga jangan lupa berdoa ya semoga semua aktivitas kegiatan kita, perjalanan kita itu bisa selamat sampai tujuan. Oke, jadi terima kasih sudah mau menonton podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.